Anjing, dada gua sakit. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Prematur ini Tag IT. Apa kabar kalian semua seluruh? PPKM udah mulai kelar nih. Tapi jangan lupa bos, tetap tancapkan masker di muka Anda. Seperti biasa, saya admin Tag IT telah menyiapkan sebuah film yang semoga saja bisa membuat hari kabut Anda sedikit lebih berwarna. Kali ini, saya telah merangkum alur cerita film The Hunger Games. Ayo, siapa yang suka main PUBG, main Free Fire? Nah, ini film yang bertema sama dengan game itu. Singkat cerita, film ini mengusung genre action battle royale, di mana mereka harus menghabisi satu sama lain, dan satu-satunya yang masih hidup, itulah pemenangnya. Penasaran? Enggak? Oke, tetap saya bawakan. Siapkan kapal api dan surya Anda, langsung kita gaskan ke alur cerita filmnya. Takispor. Di sebuah tempat, terdapat sebuah tradisi turun-temurun yang telah dilaksanakan selama 74 tahun. Tradisi itu diberi nama penuaian, di mana itu untuk memperingati pemberontakan yang telah dilakukan oleh semua distrik pada 74 tahun yang lalu. Semua distrik harus memberikan 2 orang yang berusia antara 12 hingga 18 tahun untuk dikirim ke ibu kota, dan melakukan acara adat bernama Hunger Games. Pada dasarnya, Hunger Games adalah permainan saling menghabisi hingga hanya tersisa 1 orang untuk menjadi pemenang. Di lain tempat, terlihat seorang gadis remaja yang mengalami mimpi buruk. Gadis itu bernama Prim. Ia menangis karena ia bermimpi bahwa dirinya lah yang akan terpilih untuk mengikuti event Hunger Games. Kakaknya yang bernama Katniss menghiburnya dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan dipilih menjadi kontestan. Saat Prim sudah tenang, seperti bolang pada umumnya, Katniss pergi ke dalam hutan untuk berburu. Saat ia akan menembakkan panah ke seekor rusa, ia dikagetkan dengan teriakan Gil, yang membuat tembakannya meleset dan rusa itu kabur. Di sini Gil adalah pacar Katniss. Saat mereka tengah mengobrol di hutan, terlihat sebuah pesawat besar mendatangi area pemukiman mereka. Ternyata itu adalah seorang perwakilan dari ibu kota. Terlihat beberapa kru dari ibu kota tengah mendirikan panggung untuk acara pemilihan kontestan di distrik 12 yang akan dilaksanakan besok. Saat tengah duduk di sebuah bukit, Gil mengajak Katniss untuk kabur, agar mereka tidak mengikuti acara Hunger Games itu. Katniss mengatakan, meskipun kita kabur, apabila kita terpilih, maka apapun yang terjadi, mereka pasti menemukan kita. Saat sedang berjalan di pasar, Katniss tidak sengaja melihat pin kecil yang bermotif burung Mockingjay. Saat ia bertanya berapa harga untuk pin itu, penjual itu mengatakan, bawa aja neng. Saat akan menghadiri acara pemilihan peserta Hunger Games, Katniss sempat memberikan pin itu kepada Prim untuk sedikit menghibur dirinya. Lalu mereka berangkat menuju venue bersama. Semua remaja berkumpul, dan di sana, Prim kembali menangis karena ia takut apabila mimpinya akan menjadi kenyataan. Katniss pun kembali menenangkan Prim. Dan acara pemilihan pun dimulai. Dengan MC yang dandanannya seperti Lady Gaga yang sedang melakukan mega konser, ia mengaduk undian dan mengambil 1 nama. Dan nama yang terpilih pertama adalah Prim. Otomatis, Prim pun kaget tidak kepalang. Saat akan berjalan ke depan, Katniss berlari dan mengatakan bahwa ia akan menggantikan adiknya untuk mengikuti event di Hunger Games. Setelah Katniss disetujui, lanjut pemilihan untuk anggota selanjutnya. Yang terpilih adalah seorang pria bernama Pita. Dan mereka berdualah yang akan mewakili distrik 12 untuk mengikuti di Hunger Games. Sebelum Katniss pergi, Prim merasa bersalah dan menghampiri Katniss. Ia mengatakan permintaan maafnya. Katniss mengatakan tidak apa-apa dan semua akan baik-baik saja. Prim memberikan kembali pin Mockingjay kepada Katniss, sembari mengatakan to protect you, atau untuk melindungimu. Katniss juga menitipkan pesan kepada Gil untuk menjaga adik dan ibunya. Tak lama, Katniss dan Pita pun meluncur ke ibu kota menggunakan kereta. Di dalam kereta, mereka berdua bertemu dengan mentornya yang bernama Haymitch. Saat tengah mengobrol, dapat kita simpulkan bahwa Haymitch adalah orang yang suka bercanda dan tidak pernah serius. Saat Pita menanyakan strategi terbaik untuk Hunger Games, Haymitch memberikan skenario terbaik, yaitu jangan sampai mati. Sangat informatif. Mencari asu. Setelah mengatakan itu, Haymitch pergi meninggalkan mereka. Pita yang tidak puas dengan perkataan Haymitch segera mengejarnya. Karena Pita tak kunjung kembali, Katniss pun menyusul mereka. Ternyata mereka sedang menikmati hidangan di kereta itu. Katniss pun bertanya, tempat persembunyian mana yang paling aman bagi mereka? Karena pertanyaan itu tidak ditanggapi dengan serius oleh Haymitch, Katniss mengertak dengan menancapkan sebuah pisau di dekat tangan Haymitch. Haymitch akhirnya mengatakan bahwa bila Anda ingin selamat,
baik-baikin aja para sponsor, agar mereka mengirimkan bantuan saat kamu berada di sana. Saat mereka sampai di ibu kota, mereka disambut dengan kemegahan di sana. Saat pertama kali mereka sampai di sana, mereka langsung di manicure, pedicure, dan jocure oleh staf di sana. Saat Katniss tengah rebahan, datang seorang pria bernama China. Dia mengatakan bahwa ia adalah desainer bagi Katniss dan Peeta. China mengatakan akan membuatkan busana yang keren untuk mereka, agar para sponsor tertarik kepada mereka saat parade. Hari parade pun tiba, dan benar saja, baju yang dikenakan Katniss dan Peeta sangat nyentrik, bisa mengeluarkan api seperti kompor Hawk. Setelah parade, tiba saatnya hari pelatihan. Di sana adalah saat yang tepat untuk menunjukkan keahlian mereka, agar membuat para sponsor terkesan. Sayangnya, saat tengah sesi pelatihan, Peeta yang berusaha memanjat tali pun terjatuh. Sontak itu menjadi bahan tertawaan kontestan lainnya. Setelah itu, Peeta mencoba membuat kerajinan, di mana itu bisa digunakan mereka untuk berkamuflase dengan alam. Saat tengah mengobrol, mereka melihat seorang gadis muda yang tengah mengintip mereka. Gadis itu bernama Rue. Pada saat mereka makan malam bersama, Haymitch mengatakan kalau besok adalah hari penilaian, di mana semakin tinggi akumulasi nilai mereka, maka akan semakin banyak sponsor yang akan mendukung mereka. Maka dari itu, Haymitch mengatakan untuk mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin di esok hari. Hari penilaian tiba, dan tiba juga saat Katniss untuk unjuk bakat. Katniss mengambil busur panah dan menembakkan anak panah. Tetapi sayangnya, bidikan pertama tidak mengenai sasaran. Sponsor pun meng-underestimate Katniss. Saat tembakan kedua, ia berhasil mengenai titik tengah sasaran. Tetapi tidak ada yang memperhatikan tembakan itu. Karena kembali lagi, first impression adalah segalanya. Untuk mendapatkan perhatian para sponsor, Katniss mengarahkan anak panahnya ke sebuah apel di tempat duduk para sponsor. Saat anak panah itu berhasil mengenai apel, mereka terkejut dan melihat ke arah Katniss. Katniss dengan denginnya mengucapkan terima kasih. Saat penyampaian skor, Peeta mendapatkan skor 8. Dan sangat mengejutkan, Katniss mendapatkan skor 11. Karena nilai mereka di atas rata-rata, mereka diundang ke acara talk show Hunger Games. Katniss yang mendapatkan gaun dari China sempat mengatakan bahwa ia tidak pede menggunakan gaun tersebut. China mengatakan bahwa itu cocok untuknya. Saat Katniss menaiki panggung, ia memamerkan gaunnya. Dan lagi-lagi, gaun itu keluar apinya. Setelah Katniss, naik juga Peeta. Di atas panggung, Peeta mengatakan kalimat yang mengagetkan untuk Katniss. Ia mengatakan bahwa Peeta mencintai Katniss. Sontak di belakang panggung, Katniss yang tidak terima dengan perkataan Peeta marah besar kepadanya. Tetapi mereka dilerai oleh Haymitch. Haymitch mengatakan bahwa hal itu bisa menguntungkan Katniss, karena kini Katniss mendapatkan banyak sekali spotlight. Saat hari pertandingan tiba, Haymitch mengatakan kepada Katniss untuk tidak mengambil tas yang berada di tengah-tengah lapangan, karena kemungkinan ia meninggoy sangat besar. Mendingan ia cabut ke belakang dan cari sumber daya untuk bertahan hidup. Saat petugas menyuntikkan alat pelacak pada tubuh Katniss, China diam-diam memberikan pin Mockingjay miliknya. Pertandingan dimulai, dan Peeta mengikuti anjuran Haymitch dan lari ke belakang. Berbeda dengan Katniss, ia masih berusaha untuk mengambil tas di tengah lapangan. Dan benar saja, ia hampir terbunuh di sana. Untungnya, ia berhasil kabur dan mencari sumber air. Saat merasa sudah aman, ia langsung berburu, makan, dan memanjat pohon untuk beristirahat. Ia juga melihat hologram yang ditampilkan di langit, yang menampilkan kontestan yang telah gugur di permainan tersebut. Saat ia melihat api unggun di dekatnya, ia juga melihat bahwa orang yang berada di sana tengah dihabisi oleh gerombolan Kato. Peeta yang tertangkap oleh gerombolan Kato pun diminta untuk menemukan keberadaan Katniss. Katniss yang berjalan terlalu pinggir dari arena pertempuran dikejutkan oleh api yang dinyalakan oleh panitia agar ia tidak keluar dari arena itu. BTW, di sini panitia itu kayak GM ya. Dia bisa ngelakuin apa aja di Hunger Games ini. Saat sudah merasa aman, ia tidak sengaja bertemu dengan gerombolan Kato. Karena panik, Katniss memanjat pohon, diikuti dengan Kato. Sayangnya, Kato ciblok. Peeta mengatakan untuk menunggu saja hingga Katniss turun, karena tidak mungkin ia berada di sana selamanya. Saat di atas pohon, Katniss baru menyadari bahwa pahanya terkena luka bakar. Ia berusaha mengobati lukanya sebisa mungkin. Saat malam hari tiba, ada sebuah benda yang menghampiri Katniss. Tak terduga, itu adalah bantuan kiriman dari sponsor. Barang itu berupa salep luka bakar.
Setelah digunakan, sangat tak terduga, luka Katniss pun langsung mengering. Saat itu juga ada Rue di sana. Rue mengatakan untuk memotong sarang lebah yang ada di dekatnya agar orang-orang yang berada di bawah diserang oleh lebah. BTW di sini lebahnya imba cuy, karena saat disengat itu bisa mendapatkan rasa terbakar, halusinasi hingga bertemu malaikat Israel. Saat berusaha memotongnya, Katniss tak sengaja tersengat seekor lebah. Sambil menahan rasa sakit, ia lanjut memotong dan ranting itu terjatuh. Saat sarang lebah menimpa mereka, mereka pun segera berlarian. Tetapi sayangnya kekasih Kato tidak terselamatkan. Ia terjatuh dan menjadi bulan-bulanan lebah itu. Saat tengah lari dari sana, efek samping sengatan lebah itu mulai terasa. Sambil berlari, Katniss juga menahan halusinasinya. Tetapi sayangnya, ia tumbang dan pingsan. Saat ia terbangun, ia terkejut dengan tubuhnya yang telah diobati. Ternyata, Rue lah yang telah mengobati luka Katniss. Rue sempat bersembunyi karena takut kepada Katniss. Katniss mengatakan bahwa ia tidak akan menyakiti Rue. Rue mengatakan bahwa Katniss sempat pingsan berhari-hari. Dan selama ia pingsan, sudah ada 2 orang yang gugur. Katniss menyusun rencana untuk menghancurkan gerombolan Kato. Rue mengatakan bahwa Kato memiliki base camp di mana ia menumpuk semua bahan makanannya di sana. Mereka berdua menyusun strategi. Di sini, Rue memancing perhatian mereka menggunakan asap. Dan Katniss akan menghancurkan perbekalan mereka. Dan benar saja, saat melihat asap, para gerombolan Kato pun segera menghampirinya. Dan hanya tersisa 1 orang yang berada di sana untuk menjaga barang-barang mereka. BTW, di sana sudah ada banyak sekali bahan peledak untuk mencegah para pencuri datang dan mengambil persediaan mereka. Katniss yang memiliki IQ tinggi mendapatkan ide untuk menembak bungkus apel agar bungkusnya sobek dan apelnya terjatuh serta mengenai bahan peledak yang ada di sana. Dan misi pun berjalan dengan lancar. Bungkusan apel itu sobek dan ledakan besar pun terjadi. Dan persediaan mereka hancur lebur. Saat Katniss memanggil Rue dengan kode yang telah disepakati, tidak ada balasan dari Rue. Katniss pun panik dan mencari Rue. Ternyata Rue terkena jaring jebakan. Katniss sontak menolong Rue untuk keluar dari perangkap itu. Setelah Rue bebas, datang seorang yang berusaha menghabisi mereka. Dengan gercep, Katniss langsung menembakkan anak panah ke orang tersebut. Tetapi saat Katniss melihat Rue, sayang sekali. Tombak yang dilempar orang tadi berhasil menembus perut Rue, dan Rue tidak dapat diselamatkan. Katniss pun menguburkan Rue dan memberikan penghormatan terakhir berupa bunga-bunga. Katniss yang mengetahui bahwa ada kamera di sana, memberikan salam 3 jari. Di mana di sana, salam 3 jari mengartikan tanda terima kasih, selamat tinggal, dan kekaguman. Di sini bisa kita lihat bahwa Katniss masih bersedih atas meninggalnya Rue. Penyelenggara Hunger Games berniat menghabisi Katniss karena akibat salam yang ia berikan sebelumnya menyebar ke penduduk distrik 11, tempat di mana Rue berasal, dan menimbulkan kericuan. Haymitch meyakinkan penyelenggara agar tidak membunuh Katniss. Karena apabila ia membunuhnya sekarang, masalah akan semakin panjang. Lebih baik untuk mengalihkan isu, mereka memutuskan untuk memanfaatkan kisah cinta antara Katniss dan Peeta. Lalu ada pengumuman, di mana di sana bisa ada 2 orang pemenang, asalkan mereka berada dari distrik yang sama. Mendengar hal itu, Katniss segera bergegas mencari Peeta, dan sangat tidak terduga, Peeta sedang menyamar menjadi batu kali. Katniss juga melihat bahwa Peeta memiliki luka yang cukup fatal pada kakinya. Saat tengah berlindung di dalam goa, Peeta sudah mulai menyerah, tidak akan ada sponsor yang akan mengirimkan obat-obatan. Katniss mengatakan kepada Peeta bahwa mereka akan mencari jalan keluar bersama dan selamat bersama, sembari memberi kecupan kepada Peeta. Saat Katniss pergi berburu, tak disangka ada sponsor yang mengirimkan barang untuk mereka. Kali ini kiriman itu adalah sup. Katniss langsung memberikan sup itu kepada Peeta. Keesokan harinya, ada berita yang mengatakan bahwa di Cornucopia, tempat di mana awal mereka berada, ada barang-barang yang pastinya akan sangat membantu mereka untuk bertahan. Saat Katniss akan pergi untuk mengecek barang itu, Peeta melarangnya. Saat sedang di tengah perdebatan, tiba-tiba Katniss menyosor bibir Peeta. Enak, iya bener. Dan Katniss tetap berada di sana, menuruti kemauan Peeta. Saat Peeta tidur, diam-diam Katniss pergi ke tempat suplai. Dan tiba-tiba ada pisau terbang yang hampir membunuhnya. Ia langsung diserang oleh seorang wanita. Saat sudah terpojok, kawan dari distrik Rue datang dan mengejar orang itu. Saat wanita itu sudah tumbang, kawan Rue bilang bahwa ia hanya menolongnya sekali ini saja. Dan ini semata-mata hanya karena Rue.
killer? I heard you. Just this time, 12, Farouk. Saat sampai di goa, ternyata isi tas itu adalah obat-obatan. Katniss segera mengoleskan obat luka itu ke Pitah, dan Pitah juga mengoleskan obat itu ke codet milik Katniss. Sangat romantis sekali, sahabat. Saat sudah sembuh, mereka berdua keluar dan mencari hewan buruan. Saat mereka terpisah, Katniss terkejut dengan suara meriam yang menandakan ada peserta yang meninggal. Di sana terlihat jaket Pitah yang ada banyak beri beracun di sana. Saat ia mencari, ternyata Pitah masih di sana dan hendak memakan ceri beracun itu. Sembari menangis, Katniss mengatakan bahwa beri itu beracun dan ia lega karena Pitah masih hidup. Ternyata ada seorang wanita yang memakan beri beracun itu dan langsung meninggoy. Di sisi lain, panitia membuat hari menjadi gelap dan melepaskan hewan buas untuk memangsa para peserta yang masih tersisa. Tak lama setelah itu, ada sebuah teriakan dan terdengar suara meriam yang bertanda ada peserta lain yang gugur. Saat mereka tengah waspada, benar saja, ada seekor anjing buas yang mengejar mereka. Tidak cukup sampai di sana, panitia juga melepaskan 2 anjing lagi dan membuat 3 anjing mengejar mereka. Mereka bergegas pergi ke kornokopia dan memencet sebuah benda di sana. Tak disangka-sangka, sudah ada Ketu yang berada di atas sana. Baku tumbuk pun tak terelakkan. Saat Katniss sudah hampir kalah, Pitah menolong Katniss. Katniss segera mengambil busur panah dan berniat menembak Ketu. Tetapi Pitah yang sudah kalah pun menjadi tawanan Ketu. Dengan ketajaman bidikan Katniss, Pitah lepas dari cengkramannya. Pitah langsung menendang Ketu hingga ia terjatuh dan dimangsa oleh anjing-anjing gila itu. Karena tak tega melihat Ketu tersiksa, Katniss langsung menembak Ketu agar menjadi instant kill. Saat mereka mengira mereka sudah menang, panitia mengambil keputusan secara sepihak dan mengatakan bahwa hanya ada 1 orang pemenang. Mendengar hal itu, Pitah menyuruh Katniss untuk memanahnya, agar Katniss dapat keluar dari sana hidup-hidup. Tetapi Katniss tidak ingin melakukan hal itu, dan mereka berdua berniat memakan beri beracun bersama agar tidak ada yang membunuh satu sama lain. Saat mereka akan memakan beri itu, tiba-tiba ada suara yang menyuruh mereka untuk stop dan memutuskan mereka berdua keluar sebagai pemenang. Saat sedang mengobrol dengan Haymitch, Katniss diperingati agar lebih berhati-hati, karena tindakan yang ia ambil saat akhir game tadi membuat pemimpin Hunger Games kecewa. Di lain tempat, terlihat pemimpin Hunger Games diletakkan di sebuah ruangan dan dikunci di sana, serta disediakan beri beracun yang bermaksud agar ia bunuh diri dengan memakan beri tersebut. Karena Katniss keluar sebagai pemenang, Katniss dan Pitah kembali diundang di talk show. Kali ini, Haymitch mengarahkan agar Katniss mengatakan bahwa tindakan yang ia lakukan tempo hari itu semua atas dasar cinta. Dan kali ini, Katniss mengikuti arahan itu. Tak lama, mereka berdua dikirim kembali pulang di distrik 12 dan disambut oleh warga di sana. Di lain tempat juga terlihat seorang pria tua yang memperhatikan gerak-gerik mereka di sana. Dan film Hunger Games pun tamat. Gimana? Udah kebayang belum game Free Fire sama PUBG-nya? Ini film sih keren asli. Tapi agak ngeri-ngeri sedep juga. Bayangin aja, masa mau pulang aja harus matiin orang dulu. Segitu dulu untuk video kali ini, semoga kalian menikmati. Tetap letakkan semangat dalam diri Anda, dan saya Admin Takaidi, pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye guys.